Shalom kasih Kristus. Mungkin hari ini kita semua telah bertindak sesuai dengan iman kita. Walau belum nampak jawaban terjadi, tetaplah dalam keadaan bahagia dan sukacita. Hendaklah kita senantiasa berjalan dalam kebenaran firman-Nya dan terus melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Jangan biarkan ada dosa-dosa yang menjadi kendala kita untuk menerima berkat Tuhan. Kita berdoa, Bapa yang baik, waktu dan kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah memimpin kami untuk terus dibenahi, dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi satu landasan utama dalam keimanan kami, sehingga kami Tuhan dapat bertindak sesuai rencana-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu terus semakin berakar dalam iman percaya kami. Dan kami tidak hidup dalam hal-hal yang tidak baik, bahkan dalam kehidupan yang berdosa. Biarlah Tuhan kami tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu untuk kami menikmati janji-janji-Mu Tuhan. Ini doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kendala terima berkat. Terdapat dalam Yosua 3 ayat 5, demikian firman Tuhan, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ada banyak orang Kristen protes. Katanya Tuhan sanggup melakukan mujizat. Katanya kesembuhan, kemenangan, pemulihan, dan berkat adalah bagian hidup orang percaya. Tetapi mengapa hidupku tetap saja seperti ini? Bahkan penuh dengan masalah dan kesulitan. Rasanya percuma aktif dalam kegiatan di gereja dan pelayanan. Bukankah Tuhan sanggup dan memiliki kuasa atas segala sesuatu di dunia ini? Bukankah Tuhan juga yang menentukan apakah kita akan mendapat banyak berkat atau mengalami kesulitan? Tentunya demikian. Namun semua itu juga tergantung pada upaya dan kerja keras kita dalam bekerja. Kasih Kristus, jika sampai hari ini kita belum melihat dan mengalami pertolongan serta berkat Tuhan terjadi dalam hidup, cobalah jangan langsung menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah sedikit pun terpikir hal-hal yang buruk. Biasanya kendala paling besar yang menghalangi kita untuk menerima berkat Tuhan adalah kesalahan dan pelanggaran kita sendiri. Sebagaimana tertulis dalam Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tercatat dalam Ibrani 13 ayat 8. Tetapi kita sendiri yang seringkali berubah, tidak lagi setia kepada Tuhan dan tidak mau berjalan dalam terang firman Tuhan. Selama kita tidak mau taat mengikuti kehendak Tuhan, maka selama itu pula kita tidak akan melihat dan mengalami mujizat, berkat, dan pertolongan Tuhan di sepanjang kehidupan ini. Bagi orang percaya, berkat Tuhan adalah sebuah hal yang pasti, bukan sekedar janji yang meninabobokan. Saat Alkitab berbicara mengenai berkat, bukan berarti perjalanan hidup orang percaya selalu mulus, terkadang harus melewati masalah kesulitan dan pergumulan. Namun, ketika berbicara tentang berkat, Alkitab hendak menegaskan bahwa di tengah situasi yang sulit atau masalah yang berat sekalipun, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dan berkat-Nya juga selalu ada bagi orang yang mengasihi Dia. Langkah yang harus kita ambil supaya kita dapat melihat dan mengalami mujizat Tuhan adalah bertobat dari segala dosa kita. Tinggalkan kehidupan lama. Dosa adalah kendala kita menerima berkat sehingga kita sulit untuk mendekat kepada Tuhan. Karena itu, jadilah pelaku-pelaku firman, sebab ketaatan adalah kunci untuk membuka pintu-pintu berkat. Jangan sekali-sekali membangga-banggakan berapa lama kita menjadi Kristen atau sudah melayani pekerjaan Tuhan. Jika kita tidak taat melakukan kehendak Tuhan, itu sama artinya berbohong. Ketidaktaatan kepada firman Allah adalah dosa. Kita mungkin setia dalam persepuluhan dan kehadiran dalam ibadah di gereja. Tetapi jika kita tidak berjalan sesuai dengan firman Tuhan,
kita berada dalam ketidakpatuhan dan dosa. Kita mungkin ingin marah kepada Tuhan karena tidak menjawab doa kita. Tetapi jika kita berjalan dalam ketidaktaatan kepadanya, maka kita menghalangi diri sendiri dalam menerima berkat dari Dia. Kasih Kristus, mari jangan biarkan dosa menjadi kendala dalam hidup kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan ini. Juga jadi alat untuk dapat berbagi kepada yang lain bila renungan ini menjadi berkat. Jangan simpan hanya untuk diri sendiri. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini di mana Engkau mengajarkan kami lewat kebenaran firman-Mu untuk terus kami tertanam di dalam firman-Mu, dan jangan biarkan dosa-dosa yang ada menjadi satu kendala dalam kami meraih janji-janji-Mu Tuhan. Pimpin kami untuk terus diubahkan, dibawa pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami untuk sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Dan biarlah ini menjadi satu kekuatan di dalam iman percaya kami, sehingga kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang kudus seperti apa yang Engkau inginkan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.